kasih untuk waktunya. Saya sedikit perkenalkan diri dulu. Nama saya Marleni, kami tinggal di Kampung Antara. Saya akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya adalah keturunan dari penyembah berhala, dan keluarga dari bapak pun penyembah berhala, dan mama pun penyembah berhala, dan saya juga terlibat di dalamnya di penyembahan berhala itu. Saya waktu dulu waktu anak-anak saya sering terlibat di dalamnya. Kalau di kampung itu kan sering ada dukun gitu, kalau bikin ada orang sakit, ada bikin param, ada bikin sembur gitu. Saya terlibat di dalamnya. Saya juga terlibat di dalamnya. Panggil saya, maaf ya, saya bahasa Indonesia saya nggak pintar bahasa Indonesia, maaf, campur-campur dari bahasanya. Terus udah begitu saya dari kecil sering ke gereja. Dari kecil saya ke gereja, tapi saya sering berbuat dosa. Saya orangnya pendendam, saya orangnya pemarah, saya orangnya sombong. Semuanya ada di dalam saya. Saya orangnya pencuri gitu. Saya waktu saya masih kecil, kalau pulang ke rumah bapak gitu, saya sering bersih-bersih. Saya suka bersih-bersih di rumahnya gitu. Tapi waktu saya bersih-bersih gitu, ada uang koin di rumah bapak itu. Dulu ya, waktu kali saya masih kecil, yang masih saja masih berlaku limpul 100 perak itu, uang pen itu. Saya sering ambil gitu kalau ada uang bapak di papan gitu. Terus saya ambil, tapi saya nggak bilang sama bapak. Tapi dalam hati saya kan, mau bapak saya kan nggak nyuri, tapi kan itu jajan gitu dalam hati saya. Terus dosa itu menekan saya, tapi nggak ada sukacita. Kalau sering saya dulu di keluarga ya merasa saya paling malang gitu. Kalau adik yang bikin salah, saya sering dimarahin. Jadi saya merasa apa ya namanya, tersingkir gitu. Itu terbawa sampai saya besar gitu. Terus waktu udah dewasa pun saya dalam hati saya, kalau saya sudah nanti menikah, mungkin saya bahagia, ada yang mengasihi saya gitu dalam hati saya gitu. Terus saya waktu menikah sama bapak Adi, hidup saya semakin gimana ya, semakin ditekan lagi. Ada pihak dari bapak Adi pun saya ditekan gitu, perkara nggak enak saya pun bisa jadi marah. Ada asin cairan pun bisa jadi marah. Jadi saya ya mati aja lah, nggak usah nyaman lagi hidup kalau nggak ada yang mengasihi saya. Begitulah dalam hati saya. Saya pernah dua kali mau bunuh diri, mau minum racun, tapi kalau racun itu bau, jadi nggak tahan, nggak jadi minum gitu. Terus waktu bapak Adi marah-marah, sering ditekan saya gitu, nggak karena terlalu besar kesalahan saya sering dimarahi gitu. Terus saya pernah ambil pisau, saya taruh di bawah bantal gitu. Kalau kau tidur nanti kau mati lah kau gitu. Saya tusuklah perut nanti gitu dalam hati saya gitu. Terus waktu udah malam saya taruh pisau di bantal gitu. Waktu dia udah mulai ngorok, saya ambil pisau gitu. Terus saya berpikir lagi, kalau mati bapaknya, aku pasti masuk penjara. Terus anak-anakku siapa yang menjaga, siapa yang mengasuh, siapa yang merawat? Pasti anak ini pasti terlantar gitu. Itu juga dalam hati saya. Ya jadi nggak jadi gitu. Walaupun terus ditekan, saya tetap bertahan gitu. Walaupun kadang-kadang kalau bertengkar gitu, saya nggak mau pindah ke rumah mama, karena pasti itu nanti kan saya dimarahi gitu. Terus udah selang lama gitu, anak kami dua, Adi dan Michael, tukang sakit gitu. Jadi kayak mana ini, udah banyak dari tekanan dari keluarga, dari anak pun sakit lagi, kayak mana ini gitu dalam hati saya gitu. Terus waktu anak kami Michael
sakit, udah berobat pun kadang belum siap, belum habis sampai obatnya, udah berobat lagi gitu. Tapi waktu kayak mana ini, saya tanya lah sama tetangga, katanya coba ke dukun apa namanya ya? Iya, titik wari gitu, titik wari lah coba, mana tahu nanti nggak bagus gitu. Jadi titik warina, ya, cek. Terus waktu di titik warinya harinya katanya ya anak ini nggak diakuinya bapaknya penarik, tapi diakuinya bapaknya setemu lagi katanya ini. Jadi gimana ini gitu dalam hati saya. Jadi ya udah daripada anak ini mati nanti, aku juga maksudnya saya nggak siap kalau kematian itu, saya nggak siap. Jadi waktu sakit itu dia nggak tidur saya menjaganya. Kadang sering saya hidungnya kayak gitu masih bernapas enggak gitu. Apalagi ganti badannya saat aja kan nggak apa-apa dalam hati saya gitu. Terus kami bikin lagi, kami serahkan lagi ke orang lagi supaya anak itu sehat. Tapi waktu pun anak itu diserahkan ke orang, tapi anak ini tetap sakit juga. Jadi kayak mana ini gitu. Terus saya ingat waktu dulu waktu saya remaja, saya pernah belajar bantuan ke Kabanjahe selama 4 hari di situ sama Ibu Marlina. Saya ingat akan kasih dia di situ, kayak mana Tuhan Yesus mengasihi saya gitu, kayak mana saya berbuat dosa. Saya teringat akan itu. Saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya supaya berikan kepada kekuatan supaya aku sudah capek dengan hidup ini, saya sudah capek dengan semuanya ini. Tuhan tolong saya gitu. Terus waktu bergumul setahun berlalu saya bergumul, Tuhan tolonglah hati saya orang berdosa, saya penyembah berhala gitu dalam hati. Saya bilang sama Tuhan itu. Terus waktu hari itu ada radio ya, belum ada YouTube, ada radio, saya pasang radio, ada radio Narwastu itu ada tiap hari ada firman Tuhan, setiap jam 12 firman Tuhan itu ada. Itulah saya dengar dari radio itu saya dengar firman Tuhan gitu. Terus memang saya berdoa, Tuhan tolonglah supaya sekalipun firman dosa itu belum lepas dari saya, tapi saya pernah merasakan sukacita waktu Bebel Camp itu gitu dalam hati saya. Tuhan tolong berikan aku kesempatan. Tuhan sempati kayak mana rencananya itu saya nggak tahu gitu. Tapi saya lihat setahun kemudian ada penginjilan dari Kuala ke Kampung Utara. Saya bersyukur gitu. Waktu itu malam Sabtu ada di rumah kami ibadah, kami bersyukur gitu. Terus dari situlah saya diajari, dari situlah saya diterangi gitu. Waktu begitu pun banyak tekanan gitu. Jadi waktu aku kan dosa ke saya, Tuhan ini aku orang berdosa. Ada beberapa kali tapi nggak jebol gitu. Tapi saya ingat hari itu hari Selasa jam sekitar 11 siang saya dengarkan lagi radio itu khusus untuk mama-mama gitu. Dia di sana berceritakan karena akhir zaman gitu. Saya Tuhan ini aku gitu. Waktu sebelumnya saya belum waktu kami malam Natal juga di sana saya dibikin di sana di balai desa, diputar film gitu. Saya diberkati oleh firman Tuhan itu, pemutaran film akhir zaman itu. Kayak mana orang-orang yang sudah percaya terangkat ke surga, yang belum tinggal di bumi mengalami penyiksaan yang besar itu. Saya takut gitu, Tuhan ampuni aku. Tuhan, saya tidak mau tinggal di dunia ini. Saya mau terik sama Tuhan. Saya nggak mau mengalami penyiksaan itu sekalipun masih di bawah matahari gitu. Saya menangis juga gitu. Terus waktu 2 hari kemudian saya kadang waktu di ladang itu, waktu masih saya mengorek, ada gempa bumi gitu. Gempa buminya besar gitu. Tuhan, aku nggak mau tinggal di sini dalam hati saya gitu. Waktu nonton saya itu kan datangnya pengangkatan itu kan dari air sama gempa bumi gitu. Jadi saya menangis lah, Tuhan. Terus saya pulang ke rumah gitu. Saya cari ke Mama Rani
pertama karena dekat rumah suami, saya cari mamanya. Saya bilang sama anak-anaknya, mana mamamu? Nggak tahu doa katanya. Menjerit lagi saya, Tuhan tolong aku nggak mau tinggal di sini gitu. Kedua, saya cari lagi pengertian. Dia udah pernah percaya gitu. Saya tanya mamanya, mana mamamu? Nggak tahu lagi katanya. Saya lari ke rumah gitu, saya tutup pintu, saya menangis di kamar. Tuhan, ini aku, ampuni aku. Saya nggak mau tinggal di sini, saya mau masuk surga gitu. Terus waktu seminggu kemudian saya mendengar radio itu tadi, saya dapat firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katanya itu, Tuhan, inilah firman yang ku nantikan. Inilah Tuhan firman-Mu yang membuat aku kuat, yang memerdekakan aku gitu. Waktu saya dengar firman itu, saya pegang firman Tuhan, dan saya di bawah pohon kemiri itu saya berdoa, Tuhan, ini saya, ampuni saya orang berdosa, saya selamatkanlah saya. Dari situ saya berdoa, saya undang Tuhan hadir dalam hati saya, dan kalau Tuhan jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hatiku, itu dalam hati saya berdoa kayak gitu. Terus saya akui dosa-dosa saya. Dulu ada 3 dosa yang saya lakukan. Satu, biak dosa, ada dosa keturunan, ada dosa sendiri gitu. Saya akui semua itu. Saya mencuri, saya pembohong, saya pemberontak. Waktu kami saya sering terlibat dalam kegelapan itu, yang bikin parang, yang terpanggil itu, yang kami serahkan anak kami ke orang lain, padahal bapaknya pernah niat saya, tapi karena kegelapan itu nggak ada kuasa saya serahkan lagi, saya turuti itu. Tuhan, saya minta ampun Tuhan, dalam nama-Mu putus ini, kalau ada kuasa kegelapan itu putus dalam nama-Mu, hanya Tuhan yang berkuasa dalam hati saya gitu. Terus waktu saya akui terus Bapak Andi, waktu mana mau dosa saya dulu, saya akui juga semuanya dosa-dosa saya akui di hadapan Tuhan, dan saya undang Tuhan dalam hati saya bilang, Tuhan, buatlah ketika saya nanti amin, ada sukacita yang besar, hidup saya diselamatkan oleh Tuhan gitu. Waktu saya terima Tuhan tadi, saya amin gitu, ada sukacita tadi. Waktu dulu waktu saya belum berdoa kan, kayaknya dosa itu menekan saya dengan berat. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus tadi, dosa itu seperti lepas gitu. Ada sukacita yang baru, ada kasih. Udah saya waktu sukacita itu kayaknya senang kali gitu. Tuhan, terima kasih kalau Engkau selamatkan aku gitu. Terus saya dengar radio bilang lagi, jadilah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan perkataan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau aku sudah diselamatkan, kalau aku sudah lahir baru, itu oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena aku, tapi oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bilang. Terus waktu ke rumah saya lagi ada sukacita, saya bisa sudah mengasihi Bapak Ardi, walaupun kadang-kadang berselang waktu, kadang-kadang dipancing emosi saya kan, kadang-kadang nggak menyalahkan, nggak ada kesalahan saya, tapi sering ditekan gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan, karena Tuhan ya ini saya bisa mengalah gitu, karena Engkau yang menyuruh gitu. Saya berdoa lagi untuk Bapak Andi gitu, Tuhan selamatkanlah suami saya, karena dia masih dalam dosa, makanya dia buat hati saya sakit hati gitu. Saya berdoa kepada Tuhan, tapi saya ingat firman Tuhan dari Petrus itu, hai istri-istri, turutlah kepada suamimu tanpa perkataan. Walaupun saya dihimpit, walaupun saya ditekan, ya oleh karena Tuhan ini, saya mau Tuhan supaya dia diselamatkan. Saya melihat lagi firman Tuhan berbicara, jika kamu percaya maka kamu ada seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu hendak dalam hati saya, hendak dalam hidup saya gitu. Bagaimana suami saya diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana anak-anak kami diselamatkan satu itu pun oleh karena Tuhan, bukan karena
kekuatan itu bukan karena keperkasaan itu, tapi oleh karena Tuhan yang makanya membuat genak itu di dalam hati saya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dulu kami tukang bertengkar, tapi sekarang ya puji Tuhan itu oleh karena Tuhan sudah ada damai sejahtera, ada program sukacita. Ya itu semuanya saya tahu itu oleh karena Tuhan bukan dengan saya, itu bukan dengan karena saya bisa gitu, tapi saya tahu itu adalah pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga saya. Gitu. Saya berdoa lagi untuk orang tua, untuk saudara-saudara adik saya. Gitu. Saya berdoa, memang kami berdoa gitu Tuhan supaya mereka boleh diselamatkan. Jangan cuma hanya saya, jangan cuma adik Mama Rani yang diselamatkan, tapi saudara-saudara yang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Itu pun saya melihat oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih.